Hei kawan, aku lihat tulangmu istimewa, bakat bela diri yang langka. Hari ini kita berjodoh. Buku rahasia ini aku jual 20.000. Asal kau bisa kuasai 9 pedang sakti, kau bisa jadi pahlawan penyelamat dunia. Beneran? Tentu saja. 20.000. Gak bakal rugi. Gak bakal tertipu, jangan sampai lewat. Nyesel nanti. Dasar pembohong. Sudah nggak bisa nipu orang. Sekarang nipu anak kecil. Ayo. Teman kecil. Aku juga punya ilmu transfer. Penyerap tenaga utara. Lihat ini. Cih. Tak kusangka aku, dokter psikologi, masuk ke dunia ini 3 hari kelaparan. Cari duit di sini sulit banget. Kapan aku bisa penuhi wasiat orang tua? Cari istri untuk keluarga Sandra punya keturunan. Pak. Lihat bagaimana denganku. Apa aku punya bakat bela diri langka? Wah. Aduh. Nona kecil. Kepalamu bersinar. Ada aura sakti. Kau bukan cuma langka. Kau ini bakat terbaik. 1.000.000 tahun sekali. Beneran? Tapi katanya, aku bakat es abadi terlalu unik, jadi nggak bisa latihan. Pak, bisa bantu aku? Bakat unik ya. Kitab suci ini, kitab penyucian, bisa bersihkan tubuh, cocok untukmu. Apa? Bersihkan tubuh? Pak, ini harganya berapa? Dia cewek polos. Dia pasti anak orang kaya. 2 juta. Jangan-jangan kebanyakan. Kitab langka begini, cuma 200 juta. Pak, aku buru-buru keluar. Cuma bawa 20 juta? Bisa hutang dulu. Apa? 20 juta. 20 juta. Aku tahu 20 juta kurang. Tapi, aku cuma punya segini. Sekarang. Kitab rahasia ini soal jodoh. Hari ini kau dan kitab penyucian berjodoh. Ini untukmu. Penyucian selesai. Berubah jadi tubuh baja. Pak. Kitab penyucian ini terlalu rumit. Mohon, jelaskan padaku. Ini cuma karanganku. Jelaskan apaan? Kalau ketahuan, 20 jutaku bakal lenyap. Sudahlah, nona kecil ini kayaknya gampang dibohongi. Penyucian selesai. Berubah jadi tubuh baja, artinya setelah latihan, tubuhmu jadi kebal. Energi mengalir. Jadi api air tanah. Bersumber dari puncak. Mengisi seluruh tubuh. Duduk bermeditasi. Rasakan kehangatan. Pak tua benaran hebat. Bisa masukkan ilmu ke otakku. Aku sudah bisa belajar. 10 langkah bunuh musuh. Tak tersentuh. Sejauh mil. Artinya, setelah latihan ini, kau akan jadi yang terkuat. Aku ngomong asal dia malah terpesona. Mudah sekali. Pak. Anda luar biasa. Saya Putri Wijaya, Putri Sulung, dari keluarga Wijaya. Mohon agar terima aku jadi murid. Mohon Bapak, terima aku jadi murid. Aku menerimamu jadi murid. Kau mau jadi muridku? Ya. Aku tahu permintaanku mungkin berlebihan.
Tapi master sepertimu yang bisa ucapkan kata-kata suci dan buka dimensi, pasti tak mudah terima murid. Tapi aku benar sangat menghormatimu. Kumohon terimalah aku. Kata-kata suci dimensi bela diri. Dia kurang waras ya. Nona kecil, bangunlah. Aku hanya jual pada yang berjodoh tentang kitab ini. Sudah lama tak terima murid. Tentu saja, master sepertimu takkan menerima anak dari keluarga kelas 3 seperti aku. Tapi kesempatan ini, kalau terlewat, takkan datang lagi. Pak Senior, ini giwar turun-temurunku. Aku tahu, ini mungkin tak berarti bagimu, tapi ini bukti ketulusan hatiku. Aku bersumpah kelak sebagai murid, akan kusajikan teh dan masakan layani guru dengan baik. Aku yang kuasai zaman ini kini hanya bersantai, tak lagi terima murid. Tapi, kita berjodoh, jodoh yang kuat. Hari ini ku terima kau. Terima kasih, guru. Andi Chira, aku sudah jadi murid master. Perjodohan kita dibatalkan. Kuperingatkanmu. Kalau masih ganggu aku, guruku akan hancurkan keluargamu. Muridku, tadi kau bilang keluarga apa? Salah satu dari 10 keluarga besar, keluarga Chen. Tentu, keluarga kecil seperti mereka. Guru cukup satu jari aja untuk hancurkan mereka. Apa? Keluarga Shira ya? Terkenal itu. Astaga. Putri Wijaya punya bakat es abadi. Cocok dengan bakat apasku. Itu pasangan sempurna. Ada yang berani menghalangi Benaran. Karimati. Guru, aku sudah kuasai kitab penyucian ini dan jadi kultivator sejati. Dia ini mungkin benar-benar gila. Bertahun-tahun aku tak pernah bisa belajar. Guru sudah selamatkan aku. Aku kabari keluarga untuk siapkan hadiah 20 miliar untuk acara penerimaan murid resmi. Aku ini pertapa. Aku tak peduli dengan perkara atau gengsi, hal-hal seperti itu. Cukup transfer Juni 10 miliar ke rekening ini. Juni 10 miliar? Mimpi aja. Ayah, kenapa kau datang? Kalau tak datang, langit keluarga kita akan kau runtuhkan. Dasar tukang tipu. Kau berani menipu, putriku, lalu batal pernikahan. Kedua keluarga kami, kau cari mati. Ayah, jangan asal bicara. Guruku, ini master sejati yang bersembunyi. Muridku, rendah hati sedikit. Baik. Kalau begitu, aku yang level, pondasi puncak, akan menguji kesaktianmu. Kita hidup di masyarakat beradab. Kalian jangan asal datang ya, level pondasi puncak. Aku takut sekali. Ayah, jangan lancang pada guruku. Iya, putri. Hari ini ayah bisa maafkan dia. Tapi kau sebagai bakat es abadi harus nikahi Andi Chira untuk bisa belajar. Ini tentang kondisi keluarga Wijaya kita. Ayo pulang sekarang, minta maaf pada Andi, lalu lanjutkan perjodohan. Aku tak suka Andi. Takkan kunikahi dia. Lagipula, aku sudah punya guru hebat seperti ini. Andi mau menikahiku. Buat nyari antang. Muridku, pernikahan bukan main-main. Kalau ada perjodohan sebaiknya dipenuhi. Apa? Guru, kau tak tahu. Ku dengar, Andi itu latihan ilmu hitam. Sudah, 7 istri tewas. Semua meninggal. Itu hanya rumor, jangan percaya. Lagi pula, kalau tak nikahi dia, mana bisa kau belajar untuk penuhi misi keluarga?
Siapa bilang aku tak bisa belajar? Baru saja dengan bimbingan guru. Hanya butuh 2 jam. Aku sudah jadi cultivator. Omong kosong, bakat terbaik sekalipun. Butuh sebulan untuk pembersihan, baru bisa jadi. Itu karena kalian belum temui master selevel guruku ini. Ini adalah kitab pemberian guruku. Kitab Penyusian. Ayah, kau terjebak di pondasi sudah 5 tahun? Aku jamin, ayah latih kitab ini. Langsung bisa naik ke tahap butir emas. Astaga, nona kecil. Ayahmu mau makan aku hidup-hidup. Jangan tambah masalah lagi. Lihat baik-baik isinya. Ini cuma dongeng anak kecil. Mana ada ilmu sakti? Ayah, jangan sangka. Aku baru latihan. Kitab Penyusian sebentar. Tak hanya berhasil, tapi langsung naik dari tahap awal ke tahap pondasi. Wahai reputasiku. Kenapa aku punya anak sebodoh ini? Putri Wijaya. Bakatmu itu es abadi. Tak bisa kultivasi. Kitab sehebat apapun. Tak bisa ubah fisikmu. Ayah, kitab Penyusian ini nyata. Baca sendiri baru tahu. Setelah baca, ayah akan tahu betapa hebatnya guruku ini. Mungkin ayah juga mau jadi muridnya. Jadi murid? Jadi murid si penipu? Ya, Oh, lelucon yang luar biasa. baiklah, lihatlah. Iya. Akan kubuktikan. Tipuanmu ini yang membutakan putriku. Begitu ketahuan bohongmu, akan kuhancurkan kau. Aduh celaka. Kitab ini karangan, ngawur, bakal ketahuan. Hah? Dimensi bela diri. Putriku benar tentang kitab ini. Benar bisa bersihkan tubuh dan melawan kodrat. Hah? Ayah kenapa? Aku juga tak tahu. Ah. Kumohon angkat aku jadi muridmu. Aku buta. Tak mengenalimu. Setelah baca, aku seperti tercerahkan. Batasanku terlewati. Naik ke tahap butir emas. Hahaha. Generasi muda diyakinkan oleh para senior. Kumohon terima aku jadi murid. Apa? Kau juga mau jadi muridku? Ayah, kan ku bilang kau akan mau jadi muridnya. Sayangnya terlambat. Aku sudah duluan. Ah. Kalau kau juga jadi murid, bagaimana hubungan kita? Oh iya juga. Aku tak bisa panggilmu kakak senior. Haha. Rupanya, keturunan ayah Hana. Sama-sama. Nggak waras dua-duanya. Sama-sama delusi. Hahaha. Ayah, aku sekarang. Aku masih harus nikahi Andy? Dengan Master Hugo sebagai guru, dia tak layak untukmu. Hahaha. Siapa itu? Master Hugo? Itu Andi Chira. Dia berani datang juga. Guru kau harus beri mereka pelajaran. Aku tak bisa bertarung. Kau mau bunuh aku? Putri Wijaya. Kalian kenapa di sini? Ini tempat suci guruku. Jangan cari masalah. Oh. Kau itu tukang tipu. Andi. Jangan kurang ajar. Pak Yudi,
Kau. Aha. Kau panggil dia Master? Putri punya bakat. Esabadi. Dia hanya bakat apasku yang bisa membantunya. Dia masih kecil, tak mengerti hal. Kau juga ikut-ikutan, bodoh. Guruku sudah buat aku jadi kultivator. Kau jangan terlalu sombong. Andi. Putriku sudah jadi muridnya. Perjodohan kalian tak diperlukan lagi. Kalian gila? Hei kau. Apa yang kau lakukan? Sampai mereka berani? Begitu? Keluarga Chira adalah salah satu dari 10 keluarga terbesar. Kau sanggup hadapi kami? Dapatkah Anda menanggung murka keluarga Chen saya? Aku cuma jual buku. Kenapa mau dibunuh? Guruku master sejati, mana takut. Keluarga Chira, guruku sudah membuatku jadi kultivator. Ayahku naik ke tahap butir emas. Keluarga kami akan jaya. Kalian bisa pergi sana. Muridku, sebaiknya kita berdamai. Astaga, urus masalahmu sendiri. Jangan libatkan aku. Aha. Putri, kau bohong tentang jadi kultivator. Udah cukup. Seluruh orang tahu kalau kalian itu lemah. Buat mencapai tahap pondasi sudah susah. Apalagi tahap butir emas. Putriku nggak bohong. Setelah bimbingan master, hanya 5 menit, aku bisa naik ke tahap butir emas. Hahaha. Apakah Anda berdua sudah gila? 5 menit? 5 menit? Dari pondasi langsung. Naiki, butir emas. Dasar orang bodoh. Guruku. Tapi dia adalah seorang ahli dalam permainan ini. Kemampuannya tak bisa kalian pahami. Cepat sujud dan minta maaf. Kalau enggak, kami enggak akan mengampunimu. Aku sudah melihat segalanya. Tak perlu minta maaf. Tak usah, Kak Andi. Aku sudah beri kau jalan keluar. Mengalahlah dan pergi. Aku minta maaf padanya, mimpi. Akan kutunjukkan padamu bagaimana Master ini akan merangkak memohon padaku. Jangan main tangan. Bicara baik-baik saja. Bertarung itu bahaya buat nyawa. Dengar itu. Guruku memperingatkanmu. Dia bisa habisi nyawamu dalam sekejap. Oke. Aku mau lihat dia ini. Sehebat apa? Berkelahi dengan master? Pergi melalui saya terlebih dahulu. Matilda. Penyucian selesai, tubuh sekuat baja. Kau sudah di tahap butir emas? Guruku cuma ngajar sebentar untuk menyucikan tulang, mengubah fisiknya, buat ayahku naik ke butir emas. Apa anehnya? Nggak mungkin. Tukang tipu ini, dia adalah seorang pria sejati di dunia. Masih berani? Nggak hormat? Master lagi baik hati. Dia beri kau kesempatan. Kau kari? Mati? Master, Andi berkali-kali menghinamu. Haruskah kubunuh dia sekarang? Jangan. Jangan bunuh aku. Ayahku adalah Master butir emas puncak. Dia nggak akan lepas kalian. Butir emas puncak. Di hadapan guruku, master sepertinya hanya seperti semut. Ayah lempukan dia. Tunggu dulu. Alam semesta menghargai kehidupan. Kali ini kita maafkan mereka. Ayahnya orang penting. Kalau benaran bunuh anaknya, aku bisa dikejar sampai ke ujung dunia. Dengar itu, Master mengampunimu. Cepat pergi.
Hugo. Tunggu saja. Aku pasti akan membalasmu nantinya. Aku, Yes, Alan. Hei. Kak, tadi dia mau bunuh kau. Aku yang menyelamatkanmu. Kau tak bisa begitu. Guru, Andi tak tahu diri. Lain kali bertemu, akan kuhabisi dia. Baik. Kini semuanya selesai. Kalian sibuk dulu. Aku pulang dulu. Aduh, sudah bermusuhan sama keluarga Chira. Aku harus cepat kabur. Guru. Master, budimu pada keluarga kami sungguh besar. Sudah kami siapkan jamuan. Anda harus datang. Hahaha. Iya, guru pasti ingin melihat tempatku dibesarkan. Ayo cepat pergi. Iya. Ayo pergi. Hehehe. Master, bersulang. Master. Aku ingin bertanya. Seorang master sepertimu, IPA impian hidupmu. Hei. Cari istri. Punya anak. Kalau begitu guru suka wanita seperti apa? Seperti kamu. Putih, cantik, kaki panjang. Ayah, guruku sudah mabuk. Aku akan buatkan obat penawar. Tak perlu. Kau temani master. Aku saja. Putri suka. Sama master. Aku juga suka putri. Ini jodoh dari langit. Jika master jadi menantu kami, keluarga Wijaya bisa lancar jaya. Putri, pemalu, mungkin tak berani mengaku. Putri, ayah cuma bisa bantu sampai sini. Kekuatan master hebat, dosis kecil mungkin. Tak mempen. Guru, istirahatlah dulu di sini. Murid kau kenapa? Aku kepanasan. Bisakah kau bantu aku? Murid kau kenapa? Panas sekali. Murid, kau kenapa? Panas sekali. Wah, besar sekali. Kau uji integritasku dengan ini? Guru, kau ganteng sekali. Muridku, kau terlalu mabuk. Guru, aku suka denganmu. Kau harus tenang. Aku mau. Tampar sekali. Seharusnya cukup. Guru kuat. Tahan sedikit, ya. Obatnya benaran manjur. Semuanya sudah terjadi.
Guru! Kenapa? Pukul aku, sakit sekali. Kau sadar? Apa yang baru saja terjadi? Sungguh memalukan. Hah? Hah? Pinggangku keselio. Dia ini benaran mabuk. Tadi cukup menegangkan. Hah? Keluarga Wijaya tempat berbahaya. Tidur dulu, besok cepat kabur. Aduh, menantuku, cepat sekali bangunnya. Hahaha, ayo duduk. Minum dulu. Menantuku. Ah. Hal tadi malam kau dengan putriku, sudah aku ketahui. Tak salahkan, panggil menantu. Aduh, paman salah paham kejadian tadi malam. Gak seperti itu. Master, aku tahu putriku tak layak untukmu. Tapi banyak yang melihat dia keluar dari kamarmu. Kalau kau tak mengakui, putriku keras kepala, dia bisa lakukan apapun. Master, putriku sudah menjadi milikmu. Bahkan sebagai selir pun kami juga rela. Gimana bisa jadi selir? Harus jadi istri utama. Kau mau jadikan putriku istri utama? Hahaha, bagus sekali. Ayo, minum dulu. Putri cantik dan polos, putri keluarga besar pula. Kalau benar bisa menikahinya, aku pasti sudah. Beruntung banget nih. Tapi aku bukan master sejati. Kalau ketahuan, bisa mati aku. Ah, sudahlah. Cari kesempatan kabur saja. Ah, Guru, Pajai. Paji, kenapa masih panggil guru? Ah, kalau bukan guru, harus panggil apa? Apakah Master suka sensasi? Dengan hubungan terlarang, guru murid seperti ini? Tak salah, panggil guru saja. Panggil guru saja. Menan, paman. Jangan panggil aku menantu. Putri itu pemalu. Setelah resmi menikah baru ganti panggilan. lalu aku panggil apa? Harus buat nama palsu. Kalau nggak mereka bisa telusuri asalku. Namaku Hubert Sandra. Panggil saja nama kecilku, Hubert. Hubert. Oke, Ayah, siapa itu Hubert? Hubert itu nama kecilku. Paman memanggil begitu, lebih akrab. Tira, ada apa? Baik, Tira jangan panik. Kami segera ke sana. Ayah. Sepupuku, kenapa? Hubert, kemarin aku lihat di antara kitab-kitabmu ada buku pengobatan berjudul Medis Tumbuhan. Apakah itu bisa sembuhkan dan selamatkan nyawa? Kemarin dapat uang banyak dari putri. Sudah begini, lanjut saja. Medis tumbuhan bukan sekadar buku pengobatan biasa. Ini adalah kitab, karya besarku yang bisa hidupkan orang mati. Wah, bagus sekali. Hubert, ayah mertua kakak iparku keluarga Sora sudah sakit parah lama. Kemarin tiba-tiba muntah darah, hidupnya nggak lama. Kumohon sembuhkan dia. Aku harus ke Gunung Suci Timur untuk ngajar. Nggak ada waktu lagi. Tak bisa terlambat. Dia sudah sekarat. Mana bisa ku selamatkan? Guru, hanya kau yang bisa selamatkan dia. Mohon kasihanilah. Muridku, hari ini sungguh sibuk. Lejip pula. Hidup dan mati adalah takdir alam. Meski aku sakti. Mandraguna tak bisa melawan hukum alam. Hubert keluarga Sora itu, keluarga terkaya di Hora Dokter, yang bisa sembuhkan kakek Oman seorang dokter ajaib yang menyembuhkan orang sakit. Bahkan jika gagal, tetap dapat 20 miliar. Ayah, di mata guruku,
Master sejati, orang terkaya ibu kota, pun tak berarti baginya. Uang dan wanita bagi guruku itu hal nggak berguna. Kau bicara uang, bukankah itu menghina guruku? 20 miliar, bahkan jika gagal. Benar. Meski aku sibuk hari ini menyelamatkan nyawa, adalah kewajiban dokter. Apalagi keluarga Sora dan Wijaya itu bersaudara. Demi Putri, aku akan pergi melihat keluarga Sora. Wah, bagus sekali. Pokoknya mau kabur. Manfaatkan hubungan. Mereka dapat 20 miliar lagi. Bisa jadi modal untuk hidup baru. Dr. John, kakekku, benaran tak tertolong? Bahkan Tuhan turun pun tak bisa selamatkan dia. Kakek. Setelah kau pingsan, si jahat Dikichira maksa aku serahkan Yina. Aku dipukul, terpaksa suruh Yina kabur. Kalau kau pergi, apa yang harus kulakukan? Tuan muda, lukamu belum sembuh, harus jaga kondisi. Tuan muda, kakek sudah meninggal. Sebaiknya kita ikuti tradisi, keluarga, dan kremasi jenazah agar beliau tenang di alam baka. Nyalakan api. Tunggu. Sepupu tunggu. Putri, Kakekmu masih hidup. putri kakek baru saja meninggal aku, akan kremasi, untuk mengantarnya kau mau apa? Sepu kami sudah bawa tabib untuk kakek. Dia pasti bisa menyelamatkannya. Kakak, jenazah mau dikremasi. Mana bisa diselamatkan? Kau pikir aku dewa. Tapi bagus juga, orangnya sudah mati. Tak perlu khawatir, ketahuan bohong. Putri, jangan main-main. Kami sudah undang. Semua tabib terkenal. Tak ada yang bisa. Dr. John ini ahli terbaik dari Eurasia. Dia pun menyerah. Anak muda sepertinya mungkin bisa menghidupkan orang mati. Tira. Putri nggak bercanda. Dia benaran tabib. Legendaris yang bisa hidupin orang mati. Astaga, orang mati. Mustahil hidup kembali. Paman, Putri, jangan tertipu. Tukang tipu ini. Tira. Jangan kurang ajar. Dia meskipun terlihat muda, tapi dia menulis kitab pengobatan dan benar-benar ahli. Ya Tuhan, menulis kitab medis butuh pengalaman puluhan tahun. Apa kalian bercanda? Kau tertawa apa? Guruku menulis kitab medis. Medis tumbuhan. Ini fakta. Cila, medis tumbuhan. Aku tak pernah dengar itu. Hei bocah. Aku lulusan Universitas Kedokteran Ibu Kota kenal. Banyak dokter ternama tak pernah dengar. Medis tumbuhan. Paman. Penipu ini kasih. Kalian apa sih? Tira. Aku hanya karena ibumu baru bawa dia untuk obati kakekmu. Kau malah menghinanya terus, mengecewakan. Sepupu, orang-orang yang kau kenal tak layak mengikat tali sepatu guruku. Hehe, murid. Rendah hati sedikit. Bocah, benar kau punya buku pengobatan? Tentu saja punya. Kau sebenarnya mau nggak menyembuhkan kakekmu? Kau meragukan guruku itu benar-benar nggak sopan. Bauka. Ada 20 miliar di kartu ini. Kalau kau bisa sembuhkan kakekku, akan kutambah 40 miliar lagi dan kuucapkan permintaan maaf. Tapi, kalau kau berani menipuku dan menggusik arwah kakekku, akan kubunuh kau buat temanku berbagi kakekku. Waduh, benar-benar gawat. Tadi kukira, duitnya gampang banget dapatnya. Kak, kakekmu udah wafat. Gimana bisa kusembuhkan? Aku benaran gak mau ikut dikubur bareng si kakek. Lebih baik pergi saja. Tadi aku datang buru-buru. Bukunya lupa ku bawa. Kalau kalian gak percaya, aku juga gak akan memaksa. Ayo muridku, kita pergi. Hehe, guru. Aku bawa bukunya. Hah, Lihat baik-baik. Inilah karya agung milik guruku. Medis tumbuhan. Lihat baik-baik. Inilah karya agung milik guruku. Medis tumbuhan. astaga. Kau ini benaran niat menyeret guru.
masuk ke dalam masalah, ya? Kalau Hua Tuo hidup lagi, orang asing pun bisa disembuhkan. Apa-apaan ini? Kak, tolong maklumi sedikit. Aku mana ingat isi buku ini apa. Aku bisa ingat lirik Lu Jai Chow aja udah bagus. Buku ini memang karya medis luar biasa. Supaya lebih gampang dipahami, sengaja ku ubah jadi lirik lagu. Kalau kau nggak paham, itu wajar. Wah, guru hebat banget. Bisa bikin buku kedokteran. Jadi lagu segala. Guru, nyanyikan untuk mereka. Ah, kalau Hua Tuo hidup lagi, orang asing pun bisa disembuhkan. Orang luar pun belajar kata, membangkitkan semangat bangsa. Makianzi, Juemingzi, Kanjerzi, dan Lianzi, Huang Yaozi, Kuduzi, Chuan Lianzi, aku tetap jaga harga diri. Dengan caraku sendiri, ku kisahkan sejarah baru. Guru, suaramu bagus banget. Orang asing pun disembuhkan, orang luar belajar kata. Lirik lagunya bagus banget. Pas sama situasinya. Hubert, kau mengejek aku suka budaya asing? Kakekku baru saja wafat. Kau berani datang ke sini untuk menipu? Sekarang malah main-main dengan mulutmu. Aku nggak akan ampuni kau. Aku Tuan muda itu memang sedang terluka. Kau malah makin menyakitinya. nggak menyentuhnya. Ini fitnah, jangan asal nuduh. Tangkap penipu itu. Habisi dia. Tangkap penipu itu. Habisi dia. Semuanya. Hubert itu tamu kehormatan keluarga Wijaya. Semuanya. Bisakah demi diriku masalah ini? Kau juga tak perlu bela dia. Kalau bukan karena hubungan kita, keluargamu juga nggak akan lepas tangan. Aduh, guru. Apa yang guru tunggu? Tunjukkan kekuatan aslimu sekarang. Kalau enggak, mereka salah paham terus. Nanti keburu terlambat. Aku juga mau. Seandainya dulu lebih rajin baca buku medis. Muridku, mereka ini benaran seperti nggak tahu diri. Guru nggak mau obati lagi. Kau tahan mereka untuk guru sebentar. Jangan sampai aku turun tangan, nanti mereka harus tambah makam baru. Baik. Lukaku. Sudah sembuh total. Pak Hubert, tunggu sebentar. Tuan muda, Anda nggak apa-apa. Terima kasih sudah sembuhkan aku. Tadi aku salah menilai. Tolong Anda sembuhkan kakekku. Kapan aku nyembuhin dia? Tira ini sepupu keluarga Wijaya. Apa mereka semua warisi penyakit otak? Pak Hubert, kau ini tabib dewa. Tanpa suara dan gerakan bisa sembuhin luka dalamku. Aku minta maaf padamu. Tadi aku keterlaluan. Ini 60 miliar, silakan terima. Pokoknya, tolong sembuhkan kakekku. 60 miliar. Itu cukup buat nikahi istri cantik dan hidup enak seumur hidup. Putri, tadi aku yang salah. Demi mendiang bibimu. Tolong bujuk Pak Hubert. Guru, dia sadar akan kesalahannya. Tolong maafkan sepupuku ya. Baiklah karena kau begitu tulus mau menyelamatkan aku, nggak akan bermasalah. Tapi hidup dan mati itu ditentukan langit. Kalau aku nggak bisa selamatkan dia, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Nggak akan. Kalau Pak Hubert saja nggak bisa, aku juga nggak nyesal. Bagus. Sudah kaku begini, mau diselamatkan apanya? Sudah sampai di sini, aku cuma bisa pura-pura saja. Lakukan saja dulu. Nggak ada hal lain lagi. Ikuti aku ucapkan ini, Goji Ginseng dan Angelica, go. Goji, Ginseng dan Angelica, go. Apa sih yang dia omongin? Si kakek juga gak ada tanda-tanda hidup. Tuan muda, apa kau salah orang? Masa percaya sama dia? Kayaknya dia cuma main-main aja. Mana ada? Diam. Dia itu tabib luar biasa. Nggak boleh kalian ragukan. Benar. Hidup kembali juga butuh waktu.
Dengan wajahku yang tenang, cepatlah kembali. Pagomon, cepat sadar. Ada apa ini? Ada apa ini? Gunung Dewa Laut Timur, 10 ahli tingkat tinggi sedang nunggu aku berceramah. Aku datang sekarang. Guru, tunggu aku. Aku juga mau ke sana lihat dunia luar. Si kakek nggak gerak sama sekali. Alan, beraninya main-main di sini. Hubert, kau benar-benar bijingan. Tuan muda, sadarlah, dia penipu. Tuan tua baru saja wafat berani main-main di rumah Sora. Jangan lepaskan dia. Bahkan Pak Hubert pun nggak bisa selamatkan kakekku sepertinya ini. Memang takdir keluarga Shen. Orang-orang bodoh. Makhluk menyedihkan yang gak dapat perlindungan Tuhan. Aku ternyata belum mati. Dan tubuhku juga perlahan pulai kembali. Kakek, cepat cabut semua ini. Siapa yang selamatkan aku? Kakek kau benaran hidup lagi itu, Pak Hubert yang menyelamatkanmu. Pak Hubert. Siapa itu? Di mana dia sekarang? Oh, tadi dia pergi karena ada urusan. Astaga! Ampuni kebodohanku. Apa ini bukan mimpi? Dicky. Untuk apa kalian kesini? Heh, ternyata kau belum mati juga. Ilmu agungku hampir sempurna. Aku butuh buh yin, milik Yina, untuk bantu menerobos. Kalau kau tahu diri, serahkan dia sekarang. Kau, Selama aku di sini, kau nggak akan sentuh Yina. Tahap butir emas menengah. Nggak tahu diri. kakek. Kakek, Yudi. Tak kusangka. Kau sudah sampai. Puncak butir emas. Gak kusangka kau sudah sampai. Puncak butir emas. kalau bisa sedot habisi. Jailang Yina itu, aku bisa menembus ke tahap spiritual. Haha. Ya. Hahaha. Pengawal hitam dan putih. Bawa darah orang tua ini. Pakai jurus pelacak. Tangkap Yina Sora. Siap. Dicky. Menantuku adalah Hubert sang ahli sejati. Keluarga Wijaya dan Sora itu kerabat. Berani macam-macam dengan Sora, sudah pikirkan akibatnya. Yudi, kau dan beberapa penipu itu sudah lukai anakku. Kau sudah berdosa besar. Setelah aku tembus, akan kuhabisi kalian. Yudi Wijaya, keluarga kalian sebenarnya punya masa depan. Tapi hancur karena kalian berdua. Kalau ayahku sukses, aku akan buat kalian menyesal. Head up. Andy, ayo pergi. Dicky sudah capai puncak butir emas. Siapa yang bisa selamatkan Yina? Ada. Hubert. Guru, Gunung Suci Timur jauh nggak? Gimana cara ke sana? Itu cuma karanganku. Bilang gitu biar bisa kabur. Siapa yang tahu tempat itu benar ada? Kak Ina, kau balik ke sini? Putri, ternyata kau. Kakekku mendadak sakit parah. Aku harus kembali. Aku harus cepat pulang. Kak Ina, jangan panik. Guruku sudah sembuhkan kakekmu. Putri, sejak kapan kau punya guru? Baru kemarin aku berguru.
Guruku itu ahli hebat dalam kultivasi, sekaligus tabib ajaib. Baru saja sembuhkan kakekmu, kami baru dari sana. Kakek itu sudah kaku. Kalau bukan dewa nggak bisa sembuh. Muridku ini benar jago memuji. Muridku, kalian ngobrol dulu. Aku mau balik ke kuil dulu. Hehehe. Ada apa lagi muridku, nona kecil ini? Mau apa lagi? Guru, aku dan Kak Yina tumbuh bareng, kayak kakak adik sendiri. Boleh nggak dia jadi muridmu juga? Putri, kapan aku bilang mau berguru? Kak Yina guruku itu hebatnya luar biasa. Bisa bantu aku lewati batas tubuh esku jadi kultivator, bahkan ayahku dibantu sedikit langsung naik ke butir emas. Kalau kau bisa ikut berguru, nggak perlu takut lagi pada Diki. Kalau kau bisa ikut berguru, nggak perlu takut lagi pada Diki. Putri, kau benar orang kultivator sekarang? Ya, Aku nggak pernah bohong. Jangan-jangan dia memang hebat. Muridku. Aku terima kau saja sudah istimewa. Ilmu nggak diajarkan sembarangan. Nggak semua orang berjodoh denganku. Guru Diki itu latih ilmu hitam. Sedot tenaga orang lain. Juga ambil energi wanita. Kak Yina adalah target berikutnya. Tolong selamatkan dia. Master aku kasih hadiah puluhan miliar, mohon ajarkan ilmu terhebat. Kalau berhasil akan ada hadiah lagi. Guru, Kak Yina tulus sekali. Tolong bantu dia. Puluhan miliar. Dek, kau menggoda aku ya. Baru saja aku ramal. Kau berjodoh denganku. Kalau begitu, akan kuajarkan satu ilmu luar biasa. Terima kasih, Master. Tolong terima hadiahku. Aku bukan karena uang. Segalanya soul jodoh. Ini adalah kebaikanmu. Kau orang baik. Setelah kasih 20 miliar, sikapnya langsung berubah. Terlalu cinta uang duniawi. Bukan seperti ahli sejati. Guru, kau mau ajarkan ilmu apa ke Kak Yina? Akan kuajarkan padamu jurus serap bintang. Lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan kekuatan dengan kekuatan. Akan kuajarkan padamu jurus serap bintang. Lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan kekuatan dengan kekuatan. Kak Yina, dengar dari namanya saja, sudah tahu ini. Ilmunya luar biasa. Tapi aku sekarang nggak bawa kitabnya. Jadi harus kuucapkan langsung. Ingat sebanyak yang kau bisa. Ilmu serap bintang. Harus fokus ke inti. Kosong seperti peti, dalam seperti lembah. Peti kosong bisa simpan barang, lembah dalam bisa tampung air. Setelah itu, apa ya? Lupakan saja, ngarang sendiri aja. Habis itu kabur. Seperti paus menelan air, gunakan cara musuh, kembali pada mereka. Ilmu serap bintang, intinya cuma satu kata. Rap. Itu saja. Itu seluruh mantra yang ada. Ingat sebanyak yang kau bisa. Tergantung keberuntunganmu. Penipu busuk. Kira aku anak 3 tahun. Berani ngarang seenaknya. Buang waktuku saja. Seumur hidupku, aku paling benci penipu. Hari ini aku tebas kau. Kalau nggak mau belajar ya sudah. Kenapa harus pakai kekerasan? Kak Yina, guruku itu bisa membuka ruang kultivasi. Ilmu diajarkan langsung. Itu berkah luar biasa buatmu. Bagaimana kau bisa melakukan itu pada tuanku? Kenapa kau kasar? Aku belajar sejak kecil. Tahu mana ilmu bagus dan palsu. Ini bukan ilmu luar biasa. Ini omong kosong belaka. Putri, kau lihat apa dia ahli luar biasa. Sekarang kau akan lihat wajah aslinya. Sekarang kau akan lihat wajah aslinya. Di sini ada jejak darah si Yina. Dia ada di sekitar sini. Celaka, itu penjaga hitam dan putih. Kau penipu rendahan, tunggu saja. Kak Yina penjaga hitam putih dari keluarga Cira itu, cuma di level pondasi saja guru, cuma perlu angkat tangan langsung bisa bunuh mereka. Kenapa kau kabur? Masalah ini makin rumit saja. Aku harus pergi dari sini.
Guru, Guru. Celaka. Kenapa dia balik secepat ini? Guru, ada masalah. Penjaga hitam putih nangkap Kak Yina. Kita harus cepat selamatkan dia. Aku sudah ajar dia jurus serap bintang. Aku juga harus pergi ke Gunung Suci Timur. Sisanya tergantung pada nasibnya sendiri. Segalanya ada prioritasnya, Guru. Kita harus selamatkan dia. Ayo pergi. Keluarga Cira, kami memang salah satu dari 10 keluarga besar di Hora. Setelah kepala keluarga menyempurnakan ilmunya, kekuatan keluarga Cira pasti jadi nomor 1 di Hora. Kalian berani sekali. Beraninya masuk ke sini tanpa izin. Berani tangkap murid guruku pula. Yang, cari mati. Justru kau. Nak, jangan banyak bicara. Iya. Jangan menindas yang lemah. Harus baik pada semuanya. Jangan salah paham. Aku kesini hari ini hanya ingin memberi saran kecil. Kalau kalian mau lepaskan Yina, maka semua bisa diselesaikan. Suara damai, harmoni mendatangkan rezeki. Kau pikir kau siapa? Beraninya tawar-menawar dengan kami. Ayahku bentar lagi tembus ke spiritual. Nanti cuma 1 tamparan. Kalian semua tamat. Di hadapan guruku. Walau ayahmu naik ke spiritual, tetap saja. Cuma semut. Masih cari masalah. Kau mau aku mati lebih cepat ya, Putri? Sudah berapa kali ku bilang, aku nggak suka kekerasan. Dengar, ya guruku berhati baik nggak mau menyulitkan kalian lepaskan Kak Yina sekarang juga. Dasar penipu rendahan. Sudah berkali-kali ganggu urusanku masih berani sok di sini. Kau mau Yina Sora? Dia ada di ruang latihan. Tapi sekarang, kemungkinan besar, sudah diserap habis oleh ayahku. Hahaha. 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 Kau, jangan mendekat. Perempuan galak macam kau ini justru paling kusuka. Aku akan buat kau merasakan nikmatnya jadi wanita. Lalu serap habis kekuatanmu. Haha. Lepaskan aku. Tenang saja. Aku akan sedot Yin kau dengan tanpa rasa sakit. Ya, Jurus serap bintang hal terpenting dari ilmu ini. Sedot, seperti paus menyedot air, lawan gunakan caranya, lalu kembalikan padanya. Gunakan caranya, lalu kembalikan padanya. Jurus ini mungkin benaran. Sudahlah, dicoba aja dulu. Harus fokus ke inti. Kosong seperti peti. Seperti paus menyedot air, peti kosong bisa simpan barang. Lawan gunakan caranya. Ini tempat apa? Jurus ini benaran berhasil. Jurus serap bintang. Apa yang terjadi? Jangan-jangan sudah disedot habis. Pasti ayah sudah tembus ke tahap spiritual. Putri, kalau kau tahu diri, mandilah yang bersih. Dan tiduran di ranjang. Kalau ayah selesai kultivasi, kalian semua akan tamat. Dan kau juga. Sekarang sujud dan minta ampun. Mungkin aku bisa ampuni kau. Banyak omong kosong. Guruku sudah ajarkan Kak Yina ilmu serap bintang. Kalau dugaanku benar, ayahmu sekarang mungkin sedang disedot habis oleh Kak Yina. Guru, kau sangga hebat. Kau sudah ajarkan Kak Yina jurus serap bintang pasti memang untuk ini kan? Ya ampun, imajinasimu liar banget. Jurus serap bintang itu cuma karanganku. Yina saat ini mungkin sudah jadi mayat. Kalau nggak kabur, tamat kita. Ah benar, guru sudah ramalkan Yina memang punya nasib ini. Tapi cuma dia sendiri yang bisa mengatasinya.
Orang lain gak boleh ikut campur. Kalau ikut akan ganggu takdir langit. Kalau sudah begini, mending kita pergi dulu. Ayo pergi. Terlambat. Penny Pooh. Sudah nggak bisa main sulap, ya? Ku beri kau kesempatan. Sekarang sujud dan minta ampun. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Ayah, Selamat atas keberhasilan Tuan. Mohon Tuan keluar dari meditasi. Habis sudah. Murid bodohku bikin aku celaka. Hugo. Bersujudlah. Laki-laki harus berharga diri. Tapi nyawa lebih penting dari emas. Yina, dia! Kok dia nggak jadi maya? Ayahmu sudah kusedot sampai habis pakai jurus serap bintang. Sekarang dia lagi bertemu Raja Neraka. Ayah. Guru, kenapa kau berlutut? Cepat bangun. Kau nggak mengerti. Meski Diki bukan orang baik, tapi yang mati harus dihormati. Ayo cepat bangun. Diki, kematianmu tragis sekali. Seru banget. Mendebarkan. Guru yang mulia, salam hormat dari murid. Kalau sebelumnya murid lancang, tolong guru maafkan kali ini. Kau benaran sedot habis Diki. Ayah. Kalau bukan, karena guru ajarkan ilmu ini, aku sudah mati di tangannya. Guru, kaulah orang tua keduaku. Bangunlah. Jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih, Guru. Jurus serap bintang itu aslinya cuma karanganku. Gak tahu kenapa dia bisa bunuh Diki. Keluarga Chira kuat. Pasti gak akan tinggal diam. Lebih baik aku kabur dulu. Diki sudah dapat hukuman yang pantas. Yuk, kita pergi. Hugo. Kin, berhenti di situ. Ada apa lagi? Dia mana? Hugo. Kau sudah buat ayahku mati. Akan kubunuh kau. Yang bunuh ayahmu, itu Yina. Kau salah sasaran. Andi, kalau kau berani kurang ajar lagi, akan kukirim kau nyusul ayahmu. Butir emas puncak. Kau benaran sedot seluruh kekuatan ayahku? Hugo. Kita nggak akan pernah bisa berdamai. Itu bukan salahku. Itu karmanya sendiri. Guru ayahku adalah sesepuh keluarga Wisma. Dari ibu kota, dia itu pendekar. Puncak tahap spiritual. Kalian telah bunuh ayahku. Dia pasti tidak akan lepaskan kalian. Di hadapan guruku, yang sakti. Guru ayahmu itu hanya semut kecil. Kalau guruku mau, gurumu bisa langsung mati. Putri. Keluarga Chira baru saja kehilangan orang. Mereka sedang berduka. Kau harus punya empati. Diam saja. Ya. Muridku yang baik. Satu keluarga. Chira saja sudah bikin aku takut. Tolong jangan jebak aku makin parah. Boleh kan? Baik, guru. Cepat urus. Pemakaman saja. Kami pamit dulu. Hugo. Kau. Keterlaluan. Sekarang. Juga, Kukari. Guru, ayahku. Biar dia bela kami. Guru besar. Ayahku itu dibunuh orang. Tolong balaskan dendamnya. Diki belajar padaku sejak umur 6 tahun. Hanya selangkah lagi menuju tahap spiritual. Siapa yang membunuhnya? Yang langsung membunuh ayah adalah Yina Sora. Tapi biang keladinya adalah Hugo Sandra.
Hugo Sandra. Belum pernah dengar nama itu. Dia memang nggak terkenal. Diora. Anda belum pernah dengar dia. Wajar saja. Dia kuat, tapi Nggak diketahui jelas. Umurnya baru 20 tahunan. Belum pernah kulihat dia bertarung. Tapi aku curiga dia cuma sekedar penipu. Tapi orang ini licik dan kejam. Sulit diantisipasi. anak muda baru 20 tahunan, meski seorang kultivator, seberapa kuat sih? Apa dia nggak tahu, Dicky adalah muridku? Tahu. Tapi Hugo bilang Anda itu bukan siapa-siapa. Kalau Anda berani turun tangan, dia akan sekalian habisi kau juga. Kurang ajar. Ayo, kita ke Hora. Mau kulihat sendiri. Hugo itu sebenarnya sebagai pia. Guru. Mau kemana, Guru? Ya, guru mau ke Gunung Suci Timur buat main kartu bareng teman lama. Kurang satu orang nih, darurat banget. Kau latihan sendiri di sini ya. Guru nanti cek sepulangnya. Baik, Guru. Jangan lupa pulang cepat ya. Pulang? Mana mungkin. Satu Dicky saja hampir bikin aku mati kaget. Keluarga Wisma di ibu kota pasti lebih ngeri. Kalau nggak sekarang kabur. Mau tunggu kapan? Sep. Pak Hubert. Serius? Itu kan kakek yang udah kaku hari itu? Jangan-jangan aku lihat hantu. Nama saya Oman Sora. Ini cucu saya, Tira Sora. Kami datang untuk ucapkan terima kasih. Kakak sepupu. Cuma kau sama Pak Oman, mana Kak Yina? Oh, setelah pulang dari keluarga Cira, Yina merasa tercerahkan. Langsung urung diri. Tadinya kami mau tunggu dia selesai, lalu datang bareng buat berterima kasih. Tapi kakek udah nggak sabar. Pak Hubert. Masih hangat. Mungkin bukan hantu. Saya datang kali ini satu, untuk mengucapkan terima kasih langsung karena Anda menyelamatkanku. Dua, saya ingin Anda memberi sedikit petunjuk. Mohon jangan ditolak. Haha, terima kasihnya nggak perlu. Saya cuma bantu sedikit. Soal petunjuk, saya masih banyak urusan. Mungkin lain kali ya. Hai, Petunjuk, Putri dan Yina yang masih polos. Masih bisa aku bohongi. Tapi kakek licik, macam kau pasti susah ditipu. Anda asal omong, 2 kalimat saja. Saya paham kok. Dalam kartu ini ada 100 miliar. Buat sumbangan ke kuil Anda. Tolong terima dengan senang hati. Tolong terima dengan senang hati. Langsung kasih 100 miliar. Ini kalian sendiri. Yang suruh aku bohongi, jangan salahkan aku ya. Harta itu nggak ada artinya buatku. Tapi karena kalian tulus, baiklah aku beri petunjuk. Lihat ikan dai kolam itu. Kunci berlatih itu satu kata, memahami. Petunjuk sudah kuberikan. Soal kau bisa paham atau enggak, itu tergantung dirimu. Pak Hubert. Benar-benar, orang hebat. 1-2 kalimatnya saja, penuh dengan makna. Saya sudah paham. Paham apaan? Aku sendiri aja. Nggak tahu barusan ngomong apa. Guru. Pak Oman. Bisa menembus ke tahap spiritual? Kalau dia bisa paham, bukan cuma spiritual. Tahap dewa pun bukan masalah. Aku paham. Ikan berenang dengan tenang, penuh rasa puas. Pak Hubert mau bilang, berlatih juga harus. Seperti itu, baru bisa lepas dari ego dan dunia dan menggapai kebebasan sejati. Petir spiritual, kakek mau menembus. Pak Hubert memang hebat. Beberapa kalimat saja. Bisa bantu kakek dari pertengahan butir emas, tembus ke spiritual. Tentu saja. Guruku adalah ahli sejati. Langsung tembus. Serius nih. Pak Hubert, aku sudah menembus ke tahap spiritual. Terima kasih, Pak Hubert. Sekarang aku akan mengurung diri sebelum menembus. Tahap dewa nggak akan keluar. Guru kau hebat sekali. Rendah hati sedikit. Kau juga pulanglah. Aku juga mau pergi. Lebih baik aku cepat kabur. Kalau kelamaan sama orang-orang aneh ini, aku juga bisa ketularan. Guru. Hugo, kau sudah buat ayahku mati.
Masih mau kabur kemana? Andi, kenapa kau datang? Tentu saja untuk ambil nyawamu. Andi, waktu di rumah keluarga Cira, karena ayahmu baru mati, aku nggak mau ribut. Ku beri kau kesempatan hidup. Sekarang dengar saran, kakakmu ini, cepat pulang dan urus pemakaman ayahmu. Sudah mau mati. Masih berani bacot juga. Kau tahu dia siapa? Dia itu kakekmu kan? Sudah setua itu, kenapa nggak istirahat saja di rumah? Malah dibawa ke sini. Itu berbahaya. Nggak tahu diri. Orang ini adalah guru ayahku. Sesepuh keluarga Wisma. Apa? Sesepuh keluarga Wisma? Pendekar spiritual puncak itu? Tekut ya. Tenang saja. Aku pastikan kau hidup. Menderita dari mati. Boka. Kau berani sekali. Serahkan nyawa muridku. Serahkan muridku. Jangan mendekat. Ayo kita bicara dulu. Kenapa Andi bisa bawa dia secepat ini? Kali ini, benar-benar tamah. Kalau mau bicara, bilang saja langsung ke Raja Neraka. Tunggu dulu. Kalau mau minta maaf atau ampun, bilang saja ke muridku. Sesepuh Wisma, muridmu duluan mencelakai muridku. Muridku cuma balas dengan cara yang sama. Segalanya harus ada logikanya. Ini namanya bela diri yang sah. Muridmu mati, bukan karena aku atau muridku. Betul kan? Logika. Kepalan tanganku ini logika. Bocah, aku nggak akan biarkan kau mati cepat. Akan ku cabik-cabik dulu, aku mau siksa dulu, biar kau lebih menderita dulu. Hei sesepuh Wisma, jangan kurang ajar. Guruku bersikap sopan padamu karena dia rendah hati. Kalau enggak, sekali tampar kau bisa jadi debu. Aku ini pendekar spiritual puncak. Kau bilang dia bisa tampar aku jadi bubuk? Benar. Di depan orang sekelas guruku, seorang pendekar spiritual puncak hanya semut kecil. Guruku sebenarnya mau pergi main kartu. Makanya gak sempat urus kau. Muridku, jangan asal ngomong. Nona kecil, pendekar spiritual puncak itu, sekali gerak saja bisa musnahkan satu keluarga. Kau ini benaran mau gurumu mati cepat ya? Main kartu? Setelah puas menyiksamu, kau bisa lanjut main kartu sama Raja Neraka. Tua bangka! Jangan kurang ajar pada guruku. Kitab cuci sumsum. Langkah ke-10. Bunuh satu orang. Kitab cuci sumsum. 1000 mil tanpa jejak. Bocah ingusan. Berani melawan aku? Benaran gak tahu diri. Muridku. Muridku. Muridku, kau nggak apa-apa. Guru. Kekuatanku jauh dari cukup lawan si tua bangka itu. Tolong guru yang turun tangan beri dia pelajaran. Boka. Pelajaran macam apa? Tua bangka, kau berani lukai muridku? Kalau minta maaf sekarang, aku bisa maafkan. Guru. Tua bangka itu sombong karena sudah di puncak spiritual. Kalau guru turun tangan, buat dia sujud ke tanah biar dia tahu siapa guru sebenarnya. Aduh muridku, aku juga ingin begitu. Tapi orang itu sudah spiritual puncak, sedangkan aku cuma manusia biasa. Gimana lawannya? Bocah, di hadapan kekuatan sejati, semua pura-pura cuma sia-sia. Akan kupatahkan keempat anggota tubuhmu, kucungkil matamu, kupotong lidahmu dan kubuat kau mati kesakitan. Tua bangka. Berani ngomong, kasar ke guruku. Kau cari mati. Bagus. Kak Yina akhirnya keluar. Kak Yina, dia di puncak tahap spiritual. Hati-hati sedikit ya. Perempuan kecil, masih muda, sudah sampai tahap spiritual. Memang hebat juga. Sayangnya, di hadapan puncak spiritual, tetap seperti semut kecil. Guru besar. Dialah gadis yang menyerap habis kekuatan ayahku. Pantas saja masih muda sudah punya kekuatan sebesar itu. Hei bocah, bukankah kau orang hebat? Sekarang, aku sudah lukai dua muridmu. Kenapa belum juga bertindak? Aku telah hidup ribuan tahun. Sudah muak dengan pertarungan. Kau sebaiknya tahu batas. Jangan uji kesabaranku. Kesabaran? Yang paling kusuka adalah menguji kesabaran. Sekarang di depan matamu, akan kuhina habis-habisan dua perempuan ini, lalu kusedot kekuatannya. Orang tua busuk.
Guru hanya nggak mau kultivasinya rusak, makanya bersikap lunak padamu. Tapi kakek Oman sudah dibimbing langsung oleh guru kami, dan hampir mencapai tahap dewa. Kalau kau tahu diri lebih baik segera pergi. Kakek Oman? Kau maksud Oman Sora? Sampah tahap pertengahan butir emas itu. Dia bisa ke tahap dewa. Kalau dia bisa sampai akhir butir emas, sudah untung banget. Eric Wisma, kau pikir puncak spiritual sudah tak terkalahkan? Kakek Oman, kok cepat sekali keluar dari meditasi? Kakek sudah menembusnya. Benar. Eric D. Punkak. Spiritual itu nggak seberapa. Oman Sora, kau benar-benar cari mati. Sampah tahap pertengahan, butir emas. Berani bicara padaku. Seperti itu? Hari ini, semua kalian akan mati. Belum tentu siapa yang mati hari ini. Ini, Tahap dewa. Kau menembus tahap dewa? Master Hill, itu nggak mungkin. Bakatmu biasa saja. Mana mungkin bisa ke tahap dewa? Nggak mungkin. Karena aku dibimbing oleh Pak Hubert. Pandangan sempitmu memang nggak bakal paham. Nggak heran juga. Bukan. Itu karena bakatmu hebat. Nggak ada hubungannya denganku. Bukannya dia baru saja ngurung diri, secepat ini bisa keluar. Naik 2 tahap semudah itu. Gila betul. Guru sudah jangan merendah terus. Kalau terus begitu, orang sembarangan pun nggak akan hormat padamu. Pak Hubert, keluarga Wisma dan Chira. Berani lancang pada Anda. Izinkan aku membantai habis 2 keluarga itu sampai tak bersisa. Tuan, kami sekarang sudah langkang. Kami salah besar. Mohon maafkan kami. Salahmu. Kau nggak menyalahkanku karena muridmu mati. Mana bisa begitu? Diki yang duluan mau bunuh murid Anda. Dia pantas mati. Tuan, aku juga tahu salah. Aku nggak berani lagi cari gara-gara dengan Anda. Mohon kali ini karena ayahku baru wafat. Tolong ampuni kami. 2 orang ini tadi masih mau bunuh-bunuhan. Sekarang bisa lunak begini juga. Sudahlah, aku enggan berseteru sama semut kayak kalian. Cepat kembali kuburkan jasad Diki dulu. Cuaca panas begini, kalau dibiarkan, bisa busuk. Keluarga Wisma dan Chira itu kultivator. Siapa tahu mereka masih ada koneksi besar di dunia kultivasi. Jangan buat situasi jadi terlalu ekstrim. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Guru besar, ayo pergi. Penghinaan besar, benar-benar besar. Andi, bukankah kau bilang Hugo itu cuma penipu? Guru besar, mohon tenang dulu. Kalau dilihat dari kejadian aneh belakangan ini, mungkin buku-buku yang dia jual itu memang angka. Tapi sepertinya itu semua peninggalan dari Taoisme, dia cuma orang biasa. Orang biasa bisa punya segitu banyak kitab langka. Coba guru pikir kalau dia bukan orang biasa. 2 muridnya kau lukai, mana mungkin dia diam saja? Ada benarnya juga. Api sudah sampai ke kaki. Sekalipun dia merendah, nggak mungkin masih terus bermain kata-kata. Mungkin tubuhnya lemah. Nggak bisa kultivasi. Pasti begitu. Guru besar. Kalau kita bisa dapatkan kitab langka itu, kita juga bisa jadi kuat. Gak perlu takut pada sesi tua Oman lagi. Aku seumur hidup belum pernah dipermalukan. Seperti ini, kalau nggak kubunuh mereka, aku nggak pantas disebut manusia. Kita harus dapatkan kitab langka itu. Guru besar, apa rencana Anda? Ini pusaka keluarga Wisma, kompas pencari harta. Bisa deteksi keberadaan barang langka. Malam ini kau menyusap Ki Quilta Wisma. Lalu ambil kitab langka, yang paling berharga itu. Tidak, guru besar. Aku ini cuma tahap awal butir emas. Lawan putri saja kalah. Ku minta kau nyusup diam-diam, bukan merampok. Katanya, rezeki datang dari risiko.
Kau nggak mau balas dendam. Hugo dan Yina sudah bunuh ayahku. Aku harus bunuh mereka. Guru besar. Aku akan lakukan. Kau tak kaya pula. Baiklah, gini saja. Tapi dunia ini aneh sekali. Orang-orangnya seperti pada gila semua. Aku ini orang biasa. Di sini malah dianggap Tuan Sakti segala. Seperti dipaksa naik panggung. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terbentak begini. Nanti pasti banyak orang datang ke kuil Tao Saima. Harus kutulis lebih banyak kitab palsu, biar kelihatan berwibawa. Sekarang mereka semua anggap aku sebagai Tuan Sakti. Keluarga Wisma dan Chira juga sudah takut pada Oma. Aku nggak perlu kabur lagi. Arah sana ada harta. Apa itu kitab langka? Benar-benar kitab langka. Sebanyak ini? Ini sih, jackpot. Tapi aku tidak bisa bawa semua. Harus kuandalkan kompas pemberian guru. Biar ketahuan yang paling berharga. Kitab Bunga Matahari. Ternyata ini kitab langka yang paling mahal. Harta karun sejati. Hugo, kau cuma bisa pamer karena kitab-kitab ini kan? Akan kuhancurkan semuanya. Tidak akan kubiarkan satu pun tersisa. Kau mau pamer? Pakai apa lagi? Hugo. Yina. Tunggu aku kuasai kitab ini. Kalian akan kucincang sampai lumat. Guru besar, inilah kitab langka yang paling berharga. Dial Tao Sam. Andi, kau bisa bawa pulang. Kitab secepat ini. Benar-benar tidak mengecewakan. Kalau ingin kuasai teknik ini, harus dikebiri dulu. Kalau ingin kuasai teknik ini, harus dikebiri dulu? Hah, untuk menguasai kitab ini, harus buang alat kelamin? Syarat kitab ini aneh betul. Apa ini benar-benar asli? Ini. Kompas pencari harta ini. Seharusnya tidak. Mungkin keliru. Benar juga sih. Tapi syarat kitab ini terlalu ekstrim. Kita harus pikirkan matang-matang. Hugo sudah bunuh ayahku. Tak balas. Dendam. Aku, anak durhaka,
Guru besar. Demi balas dendam, aku rela ambil risiko ini. Uji keaslian kitab. Bunga matahari. Andi, kau terlalu nekat. Kalau cuma mau tahu, tidak perlu korbankan dirimu. Cari saja pelayan untuk uji coba dulu. Kalau kau sudah kebiri, lalu kitab ini palsu, bagaimana kau hadapi leluhur keluarga Chira? Dasar tua bangka. Kalau sudah tahu cara uji keasliannya, kenapa tidak bilang dari awal? Sekarang, aku sudah kebiri baru datang kasih saran. Mau bikin aku mati konyol? Sudahlah, sudah. Terlanjur, Andi. Latih saja sampai tuntas. Hasrat duniawi adalah penderitaan, meninggalkan derita. Mencapai kedamaian. Setelah kedamaian, tangan seolah memetik bangga. Apa? Siapa yang melakukan ini? Guru, melihat kondisinya, tadi malam pasti ada pencuri. Tapi kenapa pencuri tidak mencuri barang? Malah merobek-robek kitab jurus yang baru. Khususon untuk menulis 10 kitab itu, aku habiskan puluhan jam tahu. Kitab jurus karangan guruku itu bisa menyatu dengan alam semesta. Harta berharga dalam latihan diri. Si BA jangan mana yang berani menghancurkannya. Kalau ketahuan, pasti kupukul habis-habisan. Tapi untung saja aku sudah pasang kamera di ruangan ini buat jaga-jaga. Mau lihat juga siapa yang nekat sekali berani cari masalah di tempat tinggal guruku. Guru, pelakunya si Andi berangsek. Ini dia, kitab jurus, paling berharga. Hei! Hugo. Yina. Tunggu aku latih kitab ini. Akan kurobek kalian sampai hancur. Ternyata benar Andi. Guru, kalau tahu dia seperti ini, kemarin tidak seharusnya kau ampuni dia. Putri, kau punya nomornya kan? Cepat hubungi dia, aku mau bilang hal penting. Baik, Guru. Guru. Dia tidak angkat telepon. Wadah, kenapa dia malah mencuri? Kitab jurus begitu menyakitkan. Dia memang sudah agak gila. Jangan-jangan beneran nekat mengebiri diri? Aku berhasil. Kitab jurus ini benar-benar luar biasa sekali. Langsung lompat dari tahap awal ke puncaknya. Berhasil. Cuma semalam. Dan berhasil. Kitab ini memang jurus legendaris. Lucunya si Putri. Sampai nelepon aku 10 kali. Angkat Kau. Kenapa cari aku? Andy, aku Hugo. Jangan nekat. Cepat kembalikan kitab itu. Hugo. Kau pikir setelah ku dapat jurus ini, akan ku kembalikan? Mimpi. Guru, Hugo suruh aku balikin kitab itu kepadanya. Ngakak banget, kan? Balikin. Hah? Gak mungkin, Master Hill. Hahaha.
Sudah 10 tahun aku terjebak di puncak tahap spiritual. Dengan kitab ini, aku pasti tembus ke tahap dewa. Selama bisa kuasai hidup dan mati, meski harus buang, masa depan tetap layak. Ingin kuasai jurus ini, harus buang kejantanan. Baru bisa kumpulkan energi. Setelah berhasil, ibarat terlahir kembali. Luar biasa. Kitab ini memang jurus langka. Baru kuasai separuh. Sudah langsung naik ke puncak tahap dewa. Selamat, Guru. Jurus legendaris. Kupikir kita harus kumpulkan semua keturunan Wisma yang masih bisa punya anak untuk belajar kitab ini. Kalau semua berhasil, keluarga Wisma pasti jadi yang paling hebat di dunia kultivasi. Andi, ide bagus. Kalau keluarga Wisma jadi penguasa, keluarga Cira juga akan ikut naik. Terima kasih, Guru. Sudan, cepat kabari semua keturunan Wisma yang masih bisa punya anak, suruh kumpul di Hora. Ya, ingat. Yang masih bisa punya anak. Keluarga Wisma, kitab ini adalah anugerah besar bagi kita semua. Kalian semua, jangan ragu. Mulailah latihan. Siap, kakek! Kakak-kakak semua, tunggu dulu. Ada apa? Hugo benaran berkongsek. Kalian sudah latihan bareng. Biar ku kirim video ke dia, supaya tahu siapa yang kuat. Apa isi kitab itu semalam ya? Aku lupa semua. Ngarang doa. Siapa itu? Hugo, semua kitab jurusmu sudah kami hancurkan. Bahkan kitab yang paling penting juga di tangan kami sekarang. Sedih ya? Putus asa ya? Benar kan? Hahaha. Kitab hancur itu urusan kecil. Aku cuma takut kau. Jam merugikan dirimu sendiri. Aku dan guru besar sudah kuasai jurus ini. Kami semakin kuat. Keluarga Wisma juga akan belajar. Sebentar lagi, keluarga kami akan jadi penguasa dunia kultivasi. Kalian berdua latihan kitab itu? Kami berdua sudah menguasainya. Kekuatan naik drastis. Aku ingin lihat kakak-kakakku juga kuasai jurus ini. Ayo potong. Ayo potong. Jangan. Kitab itu kuma kerangkeng gasal. Jangan percaya. Hugo, kau takut ya? Tapi keluarga Wisma sudah bangkit. Aku dan guru besar sudah membuktikannya. Kitab ini asli. Kami sudah tahu. Kakak-kakak semua, masa depan keluarga Wisma ada di tangan kalian semua. Ah! Ah!
Wadah. Sungguh menyedihkan. Oke. Tapi kalian memang lelaki sejati keluarga Wisma. Ayo lanjutkan latihan. Ayo. Anak kecil, tunggu anak-anakku kuasai kitab ini, keluarga Wisma akan jadi penguasa dunia kultivasi. Saat itu, kau dan Oman harus mati. Jadi anak keluarga Wisma. Sungguh menyedihkan. Sesepuh Wisma, sebaiknya kau seharusnya bawa mereka ke rumah sakit sekarang. Sekarang kedokteran sudah maju. Siapa tahu bisa disambung lagi. Kalau tidak tega pada diri sendiri, mana bisa jadi kuat. Anak-anak Wisma akan paham niatku yang tulus. Sesepuh Wisma, kitab ini bilang, tanpa mengebiri pun bisa latihan. Apa? Apa? Tanpa kebiri bisa? Coba kulihat. Serius ini? Tanpa kebiri bisa? Serius ini? Tertulis jelas di kitabnya. Pasti benar. Ya Tuhan. Guru besar. Kira ditipu. Tanpa kebiri pun bisa latihan. Berarti kita jadi Kasim cuma-cuma. Semua ini gara-gara Andi. Andi, apa salah kami pada keluargamu? Kenapa kau sejahat ini? Bikin kami semua jadi Kasim. Guru besar, kau harus bunuh dia. Balaskan dendam kami. Andi, apa maksudmu ini? Pasti dia sengaja menulis itu buat menjelek kita. Aku ada urusan nih. Lanjutkan saja. Kututup dulu ya. Kebiri Raim. Gawat banget ini. Andi mereka ini, semuanya gila ya. Hugo. Berani-beraninya tutup telepon. Kau, guru besar. Seperti kitab, kau yang sehebat ini. Pasti butuh pengorbanan. Tanpa kebiri, mana mungkin bisa berhasil. Kau, coba tangkap orang biasa, suruh latihan kitab ini tanpa kebiri. Lihat hasilnya, cepat. Siap. Latih dia. Suruh ikuti isi kitab ini. Kalau tidak, kubunuh kau. Latih sekarang juga. Cepat. Jurus matahari. Langsung mengalir. Tidak ada yang bisa menahan. Kecepatan adalah segalanya. Bagaimana? Berhasil? Sudah kuasai. Bagaimana? Berhasil. Aku benar-benar berhasil. Sekarang aku ini sudah jadi kultivator tahap awal fondasi. Tidak mungkin. Mana mungkin kau berhasil? Ini? Pijingen. Orang biasa pun bisa jadi. Kultivator tanpa kebiri, berarti kitab itu. Tidak perlu kebiri untuk dipelajari. Andi akan kubunuh kau. Ampun, guru. Aku juga korban. Biang keroknya itu Hugo. Dia yang pasang perangkap dan jebak kita. Guru besar. Demi ayahku, ampuni aku ya. Sudahlah. Kau juga bukan sengaja. Demi Sai Diki. Akan ampuni kau kali ini. Karena sudah sejauh ini kalian cepat selesaikan latihannya. Lalu ikut aku serbu kuil Taoisme. Bona Hugo. Mereka semua. Baik. Hanya dalam setengah jam, aku naik dari pertengahan fondasi ke pertengahan butir emas. Kaha. Aku sudah tembus batas butir emas. Kini aku jadi tahap awal spiritual. Kitab ini beneran luar biasa. Oke. Sekarang kalian semua sudah kuasai. Ikut aku serbu kuil Taoisme. Tangkap Hugo si biang kerok itu, kuliti dan copot tulangnya untuk meluapkan dendam kita. Kuliti!
Copot tulangnya! Putri, Siapa? Andy, itu kau. Kau hancurkan kitab guruku. Masih berani datang buat rusuh. Mau cepat mati ya? jangan bacot. Mana Hugo? Suruh dia keluar. Andy, kau jadi kayak gini sekarang? Ternyata kau benaran kebiri. Putri kau. Kalau tidak mau mati, cepat suruh dia keluar. Seorang banci kayak kau. Tidak layak ketemu. Guruku. Mau mati ya? Andy, dalam waktu sesingkat ini, kau sudah tembus puncak butir emas? Ayah, kak sayangnya. Kau tahu itu terlambat. Mampus kau. Dasar bocah lucu. Guru, si hina itu. Sudah tahap awal spiritual. Aku tidak sanggup lawan dia. Tahap awal spiritual. Sebelum aku tembus. Level 2. Semuanya cuma semut. Eric, kau berani juga. Datang buat rusuh. Di kuil kami? Ternyata si Oman juga di sini. Pas banget. Aku tidak perlu repot cari kau. Hari ini, kalian semua akan mati. Aduh duh. Eric, kau sudah tembus puncak dewa. Benar. Aku sudah di puncak dewa. Tak ada tandingan di dunia ini. Hari ini, kalian semua mati. Helah, pagi-pagi begini lagi tidur nyenyak. Siapa sih ribut-ribut? Guru, Andy dan keluarga Wisma lai balas dendam. Balas dendam. Benar-benar mereka. Pak Oman, Pak Hugo. Eric. Sudah tembus puncak dewa. Aku. Sudah bukan tandingannya. Mohon Pak Hugo. Turun tangan. Bunuh dia. aku. Guru, tolonglah habisi Eric. Apa? Dia sudah tembus puncak dewa. Ya ampun, suruh orang biasa kayak aku. Pakai apa bunuh dia? Haha. Hugo itu cuma orang biasa. Di mataku, dia lebih kecil dari semut. Mau lawan aku? Mau bikin aku ketawa? Hahaha. Guruku itu sakti dan agung. Dia itu master sejati. Kau yang cuma semut. Ci. Hugo itu cuman penipu murahan. Kami semua sudah kuasai kitab Bongga Matahari. Kalau kalian tahu diri, segera sujud dan minta ampun. Apa? Kalian dua sudah kuasai kitab Bongga Matahari? Mana mungkin? Kami ini punya bakat paling top di dunia kultivasi. Kenapa tidak mungkin? Kak, kitab itu kan cuma karanganku. Mana bisa kalian kuasai? Hugo, jangan pura-pura. Kitab itu adalah kitab nomor 1 di dunia kultivasi. Mana mungkin buatanmu? Tapi kau licik juga. Beraninya kau tambahkan syarat harus kebiri segala. Ini, sampai kami tidak bisa lagi menikmati enaknya jadi pria. Dilihat dari ini sih, sepertinya Andi memang berhasil kuasai kitab itu.
Sebenarnya gimana sih? Andy, mau apa kau? Andy, lepaskan muridku. Guru, Andi sungguh lancang. Tolong guru, hancurkan dia jadi abu pun tak bersisa. Orang biasa. Mau bikin aku jadi abu? Mimpi kali ya. Hugo. Kau tidak kuma, bunuh ayahku. Tapi juga bikin aku jadi Kasim. Aku akan bunuh putri di depan matamu. Lalu kulumat kau. Bar puas hatiku. Aha. Lepaskan muridku. Kaha. Kenapa tidak sakit? Mana mungkin sih? Jangan main-main. Kau memang seorang cultivator? Andi, guruku itu bukan cuma kultivator, tapi juga orang paling hebat. Sekarang kau takut kan? Ucapan guruku adalah hukum. Bisa bicara langsung dengan langit. Andi, kau cuma semut kecil. Berani macam-macam pada dia? Itulah nasibmu. Tubuh Fajra abadi? Bocah ini pandai menyembunyikan diri ya. Gimana sih ini? Kitab karanganku aja bisa dipelajari semua orang. Sekarang aku acungkan tangan. Si Andi terpental. Apa aku ini memang master sejati? Tapi, walau tubuhmu kebal, di hadapan tahap puncak dewa, kau tetaplah semut. Sekarang, aku bunuh kau. Pedang 6 urat sakti. Luar biasa. Tidak mungkin. Aku ini tahap puncak dewa. Tak terkalahkan. Kau cuma bocah ingusan. Mana bisa kalahkan aku? Maju semuanya, bunuh dia. 18 tapak. Penekluk naga. Kau. Ternyata, aku benaran master sejati.